Halo teman-teman semua, selamat datang di kelas akuntansi. Belajar akuntansi mudah dan menyenangkan. Oke, setelah kemarin kita belajar bagaimana cara meng-create persediaan barang dagang pada aplikasi manager.io, selanjutnya di pertemuan kali ini kita akan membuat atau melengkapi akun-akun tambahan yang dibutuhkan pada perusahaan dagang. Nah, ada beberapa akun yang secara tidak otomatis ter-create dalam aplikasi manager.io, sehingga kita perlu menambahkan beberapa akun yang kita butuhkan nanti dalam proses pencatatan atau penjurnalan yang berkaitan dengan akun-akun yang tidak ada secara langsung dalam aplikasi manager.io. Nah, kalau kita lihat, ada beberapa akun yang memang tidak secara otomatis terbentuk dalam aplikasi manager.io. Di antaranya pertama ada modal, ada sewa dibayar di muka, ada peralatan, dan ada perlengkapan. Jadi, ini adalah tambahan akun yang nanti akan kita create pada aplikasi manager.io. Kenapa tidak ada akun hutang dan piutang? Nah, akun hutang dan piutang nanti secara otomatis akan terbentuk pada aplikasi manager.io ketika kita meng-create pemasok atau pelanggan. Ya, jadi tidak perlu kita create. Jadi ini adalah tambahan-tambahan akun yang perlu kita buat karena di dalam aplikasi manager.io, akun-akun ini tidak ada. Oke, teman-teman boleh buka aplikasi manager.io berkaitan dengan pertemuan yang kemarin. Oke, kalau kita lihat dari menu si aplikasi ya, eh, kalau kita lihat di menu ringkasan, jadi akun-akun sudah terbentuk di sini teman-teman ya. Kenapa ada kas di bank sama kas di tangan? Jadi ini dampak dari kita create kas dan bank di pertemuan sebelumnya. Oke. Nah, kemudian kenapa ada akun persediaan barang dagang ya? Nanti secara otomatis akan terbentuk di bagian persediaan, di bagian aset ya. Kenapa ada akun ini? Padahal kita tidak pernah create karena kemarin kita sudah buat atau create persediaan barang dagang. Secara otomatis akan terbentuk akun-akun baru ketika kita membentuk atau membuat menu-menu baru dalam aplikasi manager.io. Jadi di sini sudah lengkap ada harga pokok persediaan ya, ada penjualan barang dagang ya, nanti ini akan terisi sendiri seiring dengan kita melakukan transaksi-transaksi atau menginput transaksi-transaksi yang nanti akan berdampak terhadap akun yang sudah ada. Nah, selanjutnya karena tadi saya sudah bilang ada beberapa akun yang tidak terbentuk ketika kita meng-create aplikasi manager.io yang terdiri dari modal, sewa dibayar di muka, peralatan dan perlengkapan. Nanti kita akan create secara manual ya di akun perkiraan. Nah, nanti kalau teman-teman butuh akun yang lain untuk mencatat setiap transaksi, teman-teman boleh tambahkan sendiri. Intinya adalah teman-teman paham dari karakteristik akun, apakah dia termasuk ke dalam kelompok aset, beban, ekuitas, kewajiban, atau pendapatan. Oke, kita langsung ke menu create akun-akun yang kita butuhkan ya. Teman-teman langsung buka aplikasi manager.io. Jadi, cara menambahkan akun sama halnya dengan pada perusahaan jasa, yaitu dengan mengklik menu pengaturan, teman-teman ya. Oke, kemudian di sini ada kode akun perkiraan. Oke, teman-teman langsung klik kode akun perkiraan. Oke, yang di sini ya, di menu pengaturan, teman-teman kita mulai dari ringkasan. Kemudian yang paling bawah ada menu pengaturan. Oke, di pengaturan ada menu kode akun perkiraan. Jadi, kode akun perkiraan ini adalah menu yang digunakan untuk mengatur kebutuhan akun yang akan kita gunakan dalam proses transaksi atau mencatat setiap transaksi yang terjadi pada perusahaan di aplikasi manager.io. Oke, teman-teman kita langsung create ya. Oke, kode akun perkiraan ya. Jadi ini menu tampilan di ringkasan itu teman-teman ya. Nah, ingat teman-teman harus perhatikan akun yang akan kita create apakah dia termasuk ke dalam kelompok neraca atau termasuk dalam kelompok laba rugi. Oke. Nah, pertama kita mulai dari akun yang ada pada akun modal. Oke. Jadi modal kalau kita lihat adalah bagian dari neraca ya. Sehingga nanti kita akan create di menu neraca ya. Di sini ada tulisan neraca sama laba rugi, teman-teman ya. Ingat ya, teman-teman harus memperhatikan apakah akun tersebut termasuk ke dalam kelompok neraca atau kelompok laba rugi. Jadi ini akan mempermudah kita untuk meng-create akun. Oke, berarti di sini teman-teman boleh nanti kalau ada grup misalkan aset lancar atau aset tidak lancar, boleh teman-teman buat grupnya. Oke, kalau tidak ada langsung teman-teman klik buat akun baru. Oke, teman-teman klik, oke. Oke, nanti akan muncul seperti ini ya, teman-teman boleh langsung tulis berdasarkan tadi. Kalau kita lihat di slide,
kita ada kebutuhan akun namanya akun modal. Oke, teman-teman langsung klik di sini. Ada akun modal. Oke, sebentar. Pakai modal, kemudian kodenya teman-teman bebas ya, tergantung dari teman-teman enaknya pakai kode apa. Oke. Nah, kuncinya di sini ya. Di sini ada kelompok akun ya berdasarkan persamaan dasar akuntansi. Ingat, modal adalah kelompok dari ekuitas sehingga teman-teman harus pilih ekuitas. Oke. Nah, diperhatikan di sini di laporan arus kas dia akan termasuk ke dalam kelompok yang mana ya. Karena kita ini untuk kegiatan operasional, maka nanti kita klik laporan arus kas dari aktivitas operasional. Oke. Nah, ada saldo awal. Oke, kembali lagi berdasarkan pertemuan sebelumnya. Saldo awal di-create atau diisi apabila nanti teman-teman sudah punya laporan sebelumnya. Misalkan teman-teman sudah buat laporan keuangan tapi bentuknya masih dalam bukan aplikasi manager.io. Ya, sudah ada laporan neraca misalkan. Modal punya angka ya di laporannya sehingga nanti teman-teman tulis langsung di sini memindahkan angka yang di neraca sebelum aplikasi manager.io menuju ke manager.io. Nah, karena ini teman-teman anggapan kita baru membuat perusahaan, belum ada neraca, belum ada laporan laba rugi, maka di sini teman-teman tidak perlu tulis, ya. Nah, kemudian di sini ada saldo debit atau kredit. Jadi ini kunci dari accounting teman-teman ya, saldo normal. Ingat ya, kalau kita lihat di persamaan dasar akuntansi ya, saldo normal modal berada pada posisi kredit. Oke. Nah, sehingga nanti teman-teman di sini pilih kredit. Oke. Setelah itu teman-teman boleh klik buat atau buat tambah baru ya. Jika teman-teman klik buat maka langsung masuk ke menu rinciannya, sedangkan di sini buat tambah baru, teman-teman langsung masuk ke menu baru untuk meng-create akun. Oke, saya coba menu buat teman-teman ya. Saya klik, nanti akan muncul langsung di posisi di sini ya. Nah, ingat ya, modal adalah bagian dari ekuitas teman-teman ya. Oke, teman-teman di sini ada menu atas sama bawah. Teman-teman kalau mau memindahkan ya, ini di atas tinggal ditarik aja. Oke, tinggal klik perbaharui. Oke, selesai ya. Oke, selanjutnya ada akun yang lain ya, teman-teman. Ada akun namanya akun sewa dibayar di muka. Oke. Oke. Kita create di aplikasi manager.io ya. Ingat, sewa dibayar di muka. Kalau secara teori, sewa dibayar di muka itu setara dengan piutang. Kita sudah bayar sewa tetapi belum kita gunakan. Maka nanti dia masuk ke dalam kelompok aset, teman-teman ya. Nah, kenapa demikian? Nanti di setiap akhir periode kita akan membuat jurnal penyesuaian untuk sewa dibayar di muka. Oke, kita sesuaikan setiap akhir bulan. Ya. Ini menunjukkan bahwa kita menggunakan sewa setiap bulan ya. Oke, jadi di sini nanti kita bisa menggunakan dua metode untuk mengakui sewa dibayar di muka. Bisa menggunakan metode laba rugi atau bisa menggunakan metode neraca. Oke, sekarang saya coba create ya berdasarkan kelompok akun di akun neraca. Ingat, sewa dibayar di muka itu setara dengan piutang, ya sehingga dia nanti saldo normalnya berada di posisi debit, ketika bertambah di debit, berkurang di kredit. Oke, sewa dibayar di muka bagian dari kelompok neraca. Maka teman-teman klik buat akun baru pada kelompok neraca. Oke, oke, oke. Saya di sini sewa dibayar di muka. Oke, sebentar ya. Oke, sewa dibayar di muka. Nanti teman-teman kodenya bisa teman-teman create sendiri ya. Bisa pakai satu, bisa pakai dua, tergantung enaknya teman-teman bagaimana. Oke, di sini ada grupnya. Oke, jadi sewa dibayar di muka termasuk dalam kelompok aset teman-teman ya. Berarti kita klik di sini aset. Oke. Oke, dari aktivitas apa? Aktivitas operasional teman-teman ya. Oke, di sini kalau teman-teman sudah punya laporan lagi ya, teman-teman boleh langsung create di sini. Oke, karena ini pertama kalinya kita buat, artinya kita belum punya laporan keuangan, berarti di sini tidak perlu kita isi. Oke. Nah, ingat, di sini saldo normal lagi teman-teman. Sewa dibayar di muka adalah kelompok dari aset. Dia bertambah di debit, berkurang di kredit dengan saldo normal berada di posisi debit. Maka di sini teman-teman pilih akun atau saldo debit ya. Oke, kita langsung klik buat dan tambah baru. Oke, akan muncul langsung menu yang selanjutnya ya. Kita tinggal create akun berikutnya yang kita butuhkan di aplikasi manager.io. Oke, kalau kita lihat apalagi ada peralatan dan perlengkapan. Oke, peralatan dan perlengkapan ya. Kita cek dulu di menu manager.io apakah sudah tercreate atau belum. Oke. Kita klik ringkasan. Oke, di sini
ternyata belum ada ya teman-teman ya. Berarti tugas kita adalah meng-create akun-akun yang kita butuhkan. Kembali ke menu pengaturan, kemudian ke kode akun perkiraan. Oke, setelah itu buat akun baru ya. Ingat, peralatan dan perlengkapan adalah kelompok dari neraca di bagian aset ya. Oke, berarti di sini teman-teman tinggal buat akun baru. Oke, di sini teman-teman klik. Pertama adalah ada peralatan. Oke, peralatan. Peralatan, kemudian kodenya bebas, teman-teman boleh buat lagi. Oke, di sini kelompoknya kelompok apa? Kelompok aset, teman-teman ya. Oke, klik, kemudian aktivitas apa? Ya, boleh teman-teman pilih di sini ya. Kemudian di sini nanti angkanya 0 karena kita belum beli peralatan. Oke, belum punya peralatan. Kalau teman-teman sudah punya, tinggal diklik berapa nilainya di saldo awal. Oke, peralatan adalah bagian dari aset. Aset saldo normalnya berada di posisi debit. Maka di sini klik debit ya. Oke, kemudian buat baru. Oke, sudah terklik teman-teman ya. Ada persediaan, ada peralatan, dan lain-lain. Oke. Nah, kemudian di sini klik lagi yang terakhir ada perlengkapan. Perlengkapan. Oke, ada perlengkapan. Oke. Kodenya bebas, teman-teman boleh buat atau enggak. Oke, perlengkapan adalah kelompok dari aset lancar ya, teman-teman ya. Aset berarti oke, saldo saldo awalnya 0 karena kita belum beli perlengkapan atau kita belum punya laporan ya. Nah, dia punya saldo normal berada di posisi debit. Oke, tinggal buat baru. Oke, selesai teman-teman ya. Jadi itu beberapa kebutuhan akun yang tidak tersedia secara langsung di aplikasi manager.io. Oke, nah kalau kita lihat dari secara struktur ya, dari akun-akun yang ada di sini ya, kalau kita lihat biasanya di secara laporan atau secara aturan laporan keuangan ya, menu-menu yang ada di posisi atas dan bawah sudah diatur ya. Nah, kalau kita lihat secara aturan ya, oke, persediaan biasanya berada di posisi yang atas teman-teman ya, karena dia termasuk ke dalam aset lancar teman-teman ya. Oke, kemudian sewa dibayar di muka di atas, perlengkapan di atas, peralatan karena dia termasuk dalam aset tetap ya, biasanya di paling bawah teman-teman ya. Oke, kalau sudah seperti ini teman-teman tinggal perbaharui. Oke, sudah selesai teman-teman ya. Jadi kita sudah melengkapi menu-menu yang akan kita butuhkan untuk mengoperasionalkan aplikasi manager.io. Jadi akun ini sifatnya fleksibel teman-teman ya. Jadi teman-teman boleh create tergantung dari kebutuhan teman-teman. Oke, tidak ada aturan baku dari si aplikasi, tergantung dari kebutuhan teman-teman dan sesuai dengan teori accounting-nya. Oke. Oke teman-teman, minggu depan kita lanjut bagaimana cara menginput penerimaan sama pembayaran ya. Nah, selanjutnya setelah itu baru kita belajar bagaimana cara meng-create pemasok, kemudian pelanggan, bagaimana cara membuat faktur pembelian, kemudian bagaimana cara menginput pelunasan ya. Kita bertemu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jangan bosan, tetap belajar semangat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun ini. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.